Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Junaidi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran pada mapel PAI dan Budi Pekerti kelas 11 semester ganjil dengan materi menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Sebelum kita membahas pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan daripada pembelajaran. Yang pertama yaitu meyakini adanya kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah peduli kepada orang lain dengan saling menasihati sebagai cerminan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku sehari-hari. Baik, untuk memahami materi kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya Ananda semua mengamati gambar di samping dan mencoba untuk mengaitkan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pembahasan yang pertama yaitu kita akan memahami makna iman kepada Kitabullah. Kitabullah adalah kumpulan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang mengandung petunjuk dan kebenaran, sementara pengertian kitab adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Adapun makna lain daripada Kitabullah adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabi dan rasul, yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuk yang ditulis dan dibukukan. Sedangkan iman kepada Kitabullah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka dapat kita kesimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan di akhirat. Membacanya dengan lisan serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani Kitabullah, yaitu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan 4 kitab suci, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan Al-Qur'an. Al-Qur'an menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Al-Qur'an juga menjadi kitab suci yang masih terpelihara keutuhannya dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Yang kedua, pembahasannya adalah tentang perbedaan Al-Qur'an dengan kitab suci lainnya. Maka Ananda sekalian, kita coba perhatikan pengertian atau pengetahuan tentang kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian ini adalah perbedaan Al-Qur'an dengan kitab-kitab suci lainnya. Al-Qur'an merupakan satu-satunya kitab suci yang masih utuh dan dijamin keasliannya. Ini bisa kita lihat di Quran surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian Al-Quran menjadi satu-satunya standar yang paling layak untuk dijadikan sebagai pedoman kebenaran bagi umat manusia, karena mengandung kebenaran mutlak yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran ditujukan untuk seluruh alam atau umat manusia, sementara kitab terdahulu hanya diperuntukkan untuk satu golongan tertentu. Inilah letak perbedaan selanjutnya. Banyak ayat yang menjelaskan tentang hal ini, seperti yang tercantum di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian, kitab-kitab terdahulu
menggunakan bahasa kaum yang kini telah hilang sejak beberapa waktu silam. Berbeda dengan halnya Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab yang kini digunakan oleh berjuta-juta manusia. Dan Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Bukan berarti Al-Quran untuk bangsa Arab saja, melainkan untuk semua umat manusia. Terakhir, Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan dalam kitab-kitab dan mengukuhkan kebenaran ajaran-ajaran yang terdapat di dalam kitab-kitab terdahulu, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Anda sekalian bisa memahami apa yang kita bahas pada materi kali ini. Baik, kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.